nah sekarang kita udah terhubung dengan Pak Andi. Mari kita sambut Pak Andi. Selamat sore. Kocut dan juga Bang Edo ya. Selamat sore, Betul, Bang Andi. Bang Andi. Bang Ini ya kan ya, berarti? Ini kayaknya Ya, lagi di Transjakarta nih sekalian, tapi Transjakartanya melayang ya. Transjakarta Melayang ya. melayang betul kayaknya. Ya. Sudah Bang Andi. lagi ini. Ya gimana? Tadi kita udah nanya sama reporter kita di lapangan terkait antusiasme para ASN yang hari ini sudah diwajibkan gitu ya. Ternyata semuanya antusias. Tapi di satu sisi sebenarnya ada juga yang nggak kurang nyaman gitu. Karena bukan kurang nyaman sih sebenarnya. Ada juga yang terdampak karena ternyata jadi makin padat. Alias berarti ada halkah yang harus dibenahi dari kebijakan ini. Tapi sebelum ke situ, gimana Bang Andi melihat kebijakan terbaru ini? Ya, saya pikir bagus ya. Maksudnya bagus tuh pertama gini, kesadaran kolektif masyarakat. Ya, sepertinya Bang Andi karena lagi ada di atas tersapu angin ya. Sinyalnya. Angin, ke anginnya. Ya Dari kan? soalnya dari lantai 82 gedung tertinggi di Jakarta. Karena kelihatan semuanya ya. Gede. Kita, Oke, kita sambil menunggu. Sambil tunggu juga, Yes. kita baca juga beberapa ini nih berita terkini soal hari pertama ini. Karena ternyata enggak cuma PNS yang pegawai biasa doang, tapi juga termasuk Pramono Anung juga berangkat naik Transjakarta ya tadi pagi. Dari rumah dinasnya di Menteng. Nah, tapi kalau dari Menteng mah aman aja. Udahlah trotoarnya bagus-bagus, kemudian pohon rindang di mana-mana. Mau naik Transjakarta juga jaraknya dekat semua. Jadi sangat nyaman mestinya Mas Pram ketika menunggangi Transjakarta tadi ketika menuju ke Matraman dari rumah dinasnya di Menteng. Nah, kita udah terhubung lagi sama Bang Andi sorry. nih. Baru bilang bagus langsung hilang ya. Gimana? Ya, boleh dilanjutin Bang Andi? Ya. Menurut saya bagus karena itu contoh ya. Jadi kalau ingin pemerintah ingin mensukseskan kesadaran kolektif warga dalam menggunakan angkutan umum ya dicontohin kan. Iya, betul. Nah, jadi mungkin populasi ASN itu ada 50 ribuan orang ya. Jadi nanti itu akan terasa ya bagaimana di hari Rabu seperti ini dan Rabu depan tentu akan dievaluasi apakah betul mengurangi kemacetan di Medan Merdeka misalnya atau di kantor wali kota nanti kita lihat. Tetapi yang penting semangat bahwa memulai contoh yang baik dari dirinya sendiri itu menurut saya good point dari kebijakan ini atau instruksi gubernur ini. Dan ini juga bisa pembelajaran untuk tahu kira-kira dari 50 ribu ini tinggalnya di Jakarta atau di pinggiran Jakarta gitu ya. Dan bagaimana sebenarnya connectivity-nya, apakah seamless atau enggak. Nah ini juga menarik nih. Kita nanti akan mendapatkan pengalaman langsung dari para ASN seberat apa mereka harus multimoda ya ketika dia di pinggiran Jakarta tinggalnya ya bukan di Jakarta. Dan mungkin juga bagi ibu-ibu yang biasanya ngantar sekolah anaknya dulu baru ke mana? Baru ke kantor itu akan menarik. Jadi karakteristik nanti dari 50 ribu ini ada tipologi-tipologi yang nanti bisa dievaluasi dalam 1 bulan atau 3 bulan ke depan. Tapi yang penting kesadaran kolektif untuk menggunakan angkutan umum itu akan terbangun ya pelan-pelan sampai nanti dari sekali seminggu tiap Rabu, 2 kali seminggu sampai tiap kemudian hari. Sudah menjadi kebiasaan. Betul. Ala bisa karena biasa kan. Jadi itu yang saya pikir dimulai dari Pak Pramono. Ya, dimulai dari lingkungan sendiri ya gitu ya. Lingkungan internalnya ini baik. Cuma gini Bang Andi, ini kan juga salah satu upaya begitu untuk bisa sebenarnya selain daripada membuat ASN juga bisa ikut merasakan apa yang dirasakan sama siapa yang dilayaninya, tapi juga untuk membenahi masalah kemacetan begitu di Jakarta supaya orang makin banyak yang sadar menggunakan transportasi umum aja deh daripada bawa kendaraan pribadi. Dari sisi ini seberapa jauh progres atau berapa banyak lagi yang harus ditempuh
dari capaian 100% katakanlah begitu, dengan menyertakan kebijakan seperti ini, berapa banyak lagi yang harus dilakukan atau dibenahi untuk bisa menuntaskan masalah kemacetan di Jakarta? Ya, sebenarnya gini ya, kalau berharap berkurang kemacetan ya terlalu ini juga lah ya, terlalu Muluk-muluk. besar harapannya ya. Nah, jadi kalau menurut saya tadi di stage yang 1-3 bulan itu kita lihat saja kesadaran kolektif itu ya. Nah, kalau untuk berkurangnya kemacetan terutama di hub-hubnya kantor wali kota, kantor gubernur, balai kota, dan beberapa sebaran kantor kecamatan yang mengundang kemacetan gara-gara kendaraan pribadi, itu kan sebenarnya bukan hanya dari ASN-nya, tapi dari tamu yang berkunjung ke ASN-nya. Jadi kalau kita mau agak sedikit pragmatis ya, cepat, misalnya nih kalau ke kantor kecamatan, sudah ada, tidak boleh lagi misalnya, kantor kelurahan tidak boleh lagi ada pengunjung atau orang yang datang pakai kendaraan pribadi gitu. Nah itu akan mengurangi, harus pakai angkutan umum. Tapi tentu tata letak bangunan perkantoran itu kurang didesain untuk angkutan umum karena dia didesainnya untuk jalan kendaraan pribadi atau istilahnya car dependent city. Nah struktur Jakarta ini dibangun dengan orientasi mobil kendaraan pribadi, jadi car dependent. Nah kan angkutan umum mulai masuk belakangan. Ada angkutan umum massal yang namanya BRT, LRT, MRT, tapi juga ada feeder kan. Yeah. Nah feeder ini yang harus dioptimalkan kehandalan waktunya. Jadi dwelling time atau waktu tunggunya bisa lebih pendek. Nah jadi mungkin pada hari Rebo misalnya satu kantor kelurahan itu nggak akan boleh ada kendaraan pribadi misalnya. Bukan hanya ASN tapi juga pengunjung. Nah itu akan mulai tuh kelihatan. Karena kalau cuma pegawai DKI itu hanya 50.000, katakanlah 50.000 kendaraan yang tersebar di seluruh Jakarta kan tidak ngefek. Tapi kalau nanti ada pengunjungnya juga ada restriction, ada batasan-batasan harus pakai angkutan umum, nah itu menarik. Tapi jangan semuanya cuma kantor-kantor lurah dulu ya, karena biasanya orang kan yang berkunjung ke kelurahan kan di komunitas itu ya, di neighborhood itu ya, di kawasan itu. Nah dia coba dipaksa untuk naik angkutan umum, mikrolet atau jaklingko itu. Nanti kita lihat. Cuma takutnya yang dapat keuntungan malah itu ojek online. Dekat gitu ya. Nah, apakah itu kategori angkutan umum? Nah itu jadi question mark kita juga. Dan sebenarnya kalau boleh ya nanti orang jadi naik pakai sepeda atau mungkin kalau dekat pakai jalan kaki gitu ya. Itu yang harus kita biasakan. Tingkatkan ya. Ya sekali seminggu I think is okay lah untuk para pengunjung nanti ya. Dalam bulan Mei misalnya setiap awal minggu pertama tidak ada kendaraan di kantor kelurahan. Jadi disediain gitu. Lahan parkirnya ya. Ya tapi agak jauh ya, jangan di dekat kantor kelurahan. Jadi dia harus dipaksa untuk menggunakan angkutan umum dan berjalan kaki. Istilahnya active transportation. Jadi kota itu mendorong warganya untuk melakukan transportasi aktif. Apa itu transportasi aktif? Jalan kaki, sepeda, skuter, pokoknya yang menggunakan kaki sebagai alat penggeraknya gitu. Bukan menggunakan kendaraan mesin ya, atau bermotor. Nah itu menurut saya jadi menarik untuk menghindari tumpukan kemacetan di sekitar kantor kelurahannya. Kalau ke Medan Merdeka misalnya kayak balai kota itu susah. Itu karena bukan hanya balai kota, ada istana, ada commercial area gitu ya. Jadi it's not only government office yang membuat itu macet gitu. Itu isunya saya. Jadi untuk mengurangi kemacetan dalam jangka panjang sebenarnya ketika orang pindah dari kendaraan pribadi ke angkutan umum, dimulailah dari 50.000 ASN, dimulai nanti fasenya mungkin berikutnya dengan pengunjung atau yang punya kepentingan ke kantor pemerintah, dan mudah-mudahan nanti pemilik gedung swasta nih juga memberlakukan hal yang sama. Yang pemilik gedung swasta yang punya perkantoran swasta. Benar tadi kayak kata Pocut, gimana kalau yang di sini juga diberlakukan gitu ya? Jadi semuanya wajib gitu, semua kantor. Ya, menurut saya menarik itu. Iya. Gitu. Oke, tapi Mas,
Kan ini tuh kebijakannya nggak cuma setiap hari Rabu kita harus ASN naik transportasi umum ya kan, tapi ada ini trayek baru Transjakarta Blok M Alam Sutra. Terus abis itu mau bangun sistem digital buat ngejar para penunggak pajak kendaraan. Itu kira-kira efektif kah? Ya, artinya multi benefit itu ya. Ya. Jadi mungkin dari sisi income juga nambah, dari sisi kedisiplinan nambah. Cuma again kalau kemacetan kita mau berkurang, sebenarnya struktural approach harus dilakukan. Maksudnya gini, bangunan-bangunan yang membangkit menarik pergerakan sangat besar untuk kendaraan pribadi, itu harus direlokasi. Tapi itu kan memerlukan waktu dan energi yang besar. Jadi yang bisa dilakukan adalah memindahkan dulu. Nah, memindahkan orang mau pakai kendaraan pribadi ke kendaraan umum, itu perlu contoh, bukan hanya insentif atau disinsentif, atau hanya omong kebijakan, harus dicontohkan oleh si pembuat kebijakan, yakni ASN. Nah, satu lagi ya DPRD lah. Walaupun orangnya dikit, tapi DPRD itu kan wakil kita. Dia nunjukin, hey guys, kita naik ini nih, naik kendaraan umum kan bagus. Daripada memenuhi mobil di mungkin habis ini kan? Nanti Bang Andi diikuti sama teman-teman di DPRD ya. Ya, mudah-mudahan saya nggak dimarahin anggota DPRD. Enggak bakal. Tapi menurut saya contoh itu penting. Nah, sekolah-sekolah juga begitu. Misalnya kayak ada sekolah anak saya kalau mau orientasi itu seminggu nggak boleh naik kendaraan dijemput, ya. Dia harus naik angkutan umum gitu. Seminggu ke orientasi sekolah. Nah itu is a part of dipaksa ya, kebiasaan yang tadinya tidak biasa harus dibiasakan gitu. Jadi kayak bukan hanya kantor pemerintah, tadi komersial area, sekolah, kampus gitu. Dan itu akan menjadi gerakan kolektif, gerakan masif gitu. Dan itu akan memindahkan kita ke kendaraan umum. Ya, bahkan ini udah telat kita mulainya ya Bang Andi ya. Iya, betul. Betul. Gitu loh. Ya, mari kita coba lah ya. Asal konsisten ya, asal komitmen dan bukan hanya di foto kan mereka kan kalau nggak salah harus foto harus kasih di aplikasi kan untuk lapor. Tapi bukan hanya itu. Bang Andi, dari sisi sarana prasarana apakah kita sudah cukup untuk bisa katakanlah semua sudah berlomba-lomba untuk menggunakan transportasi umum, tapi sudah cukup memadaikah sarana dan prasarana kita saat ini di Jakarta? Of course belum ya, tentu ya belum. Tapi kan kalau menunggu settle dulu, mungkin kita udah pada pensiun kan. Jadi seamless mobility itu memang jadi tujuannya ya. Jadi waktu tunggu itu kalau bisa 3 menit. Tapi kan sekarang sudah ada RTPI kan, Real Time Passenger Information. Jadi di setiap halte kita tahu ini bis yang berikutnya datang kapan atau pakai HP. Menurut saya itu sangat membantu untuk kita mengorganisasi waktu kita kan. Cuma masalahnya kadang kita butuh rapat-rapat mendadak kan yang you know lah kadang ojek is the best option untuk nah tapi mungkin lama-kelamaan dia akan terbiasa. Ini masalah kebiasaan. Kalau kita sudah terbiasa akan menjadi budaya gitu. Jadi jangan korupsi jadi kebiasaan jadi budaya kan. Tapi bagaimana pakai angkutan umum jadi kebiasaan individu kemudian menjadi kebiasaan kolektif dan kemudian itu akan menjadi kebudayaan kita. Bahwa orang Jakarta menjadi orang yang menggunakan angkutan umum dan dalam 5 tahun saya pikir manageable. Jadi kalau pakai teori of change, teori perubahan perilaku itu nggak gampang merubahnya. Tapi kalau ada leadership, konsistensi, dan juga award untuk orang-orang yang melakukan itu, saya yakin kita bisa shifting ya. Nanti kita evaluasi tiap tahun berapa persen yang pindah. Gitu. Dan bukan hanya pemerintah, sekolah. Karena sekolah itu tempat edukasi, perkantoran. I think akan menjadi gerakan politik. Mari kita dukung lah kalau menurut saya. Oke. Jadi tentu ya pembenahan sarana jadi penting ya. Misalnya kenyamanan angkotnya, kecepatan waktu. Terus maaf ya, jalan kaki trotoarnya jangan turun naik lah. Jangan tangganya jangan yang benar bikinnya. Lansia kasihan kalau lewat tangganya bisa Pelikan crossing aja semuanya ya. Nah,
it's a part of inilah. Menurut saya Pak Anies dulu bikin JPO yang atraktif kan sebenarnya untuk mendorong orang mau datang melihat untuk jalan kaki ya. Nah itu yang menurut saya masih perlu pembenahan lah sarana-sarananya, terutama juga jalur hijau ya. Istilahnya street furniture ya. Jadi itu harus dilengkapi pedestriannya supaya ada tempat duduk, ada pohon. Jadi orang bisa betul-betul merasa menikmati jalan di Jakarta. Baik, gerakan kolektif is one thing Bang Andi, Yes. tapi gimana caranya supaya ini bisa terdorong satu sama lain, karena kan it takes two to tango, nggak cuma betul. membangun budayanya doang, tapi juga kita ada instrumen kebijakan lain mestinya yang juga mendukung supaya orang-orang meninggalkan kendaraan pribadinya dan beralih ke transportasi umum. Dalam waktu hingga 5 tahun ke depan, supaya Jakarta bisa seperti Tokyo, kita harus gimana lagi dari segi instrumen kebijakan? Ya, pertama tentu harus ada bunga sakura di April ya. Bercanda saya. Bisa Surabaya aja bisa kok. Iya. Dipancing di situ dulu ya. Pertama gini, ERP ya, Electronic Road Pricing ya, itu harus dieksekusi. Jadi memang dikasih disinsentif untuk kendaraan pribadi untuk lewat, right? Parking system ya, itu ditata lagi ya, tidak boleh ada terlalu memanjakan kendaraan pribadi. Dinaikin tarifnya. Disedikitkan jumlahnya, jadi orang jadi susah gitu. Dan yang ketiga itu lihat Sarinah kan ya. Dulu kan Sarinah itu depannya kan bisa parkir kendaraan kan. Sekarang kan dipindah ke belakang. Nah, itu namanya gerakan active frontage atau gerakan garis sepadan bangunannya dinolkan. Jadi begitu habis trotoar langsung etalase gedung. Nah ini juga akan memaksa orang yang pakai mobil harus cari parkir di luar. Kalau di berbagai negara maju harus dikasih gedung-gedung parkir kan. Nah itu jadi bisnis sendiri. Nah jadi ada penataan kawasan. Jadi itu yang ketiga ya. Jadi parkirnya ditata dengan mengubah desain kita untuk active frontage. Jadi habis pejalan kaki ada etalase toko, ada commercial street gitu ya. Orang jadi jalan kaki. Nah, jadi kendaraan pribadi harus dibikin susah gitu. Tentu akan ada omel-omel dari pengguna kendaraan pribadi, tapi kita kasih opsi, guys ini ada opsi angkutan umum, handal dan connect gitu ya, ke berbagai tempat. Tentu dengan radius jalan kaki itu 800 meter ya. Jadi tiap 800 meter dia bisa connect dengan simpel-simpel transportasi. Dan itu menurut saya sudah ada kajiannya baik di zaman Pak Anies maupun di zaman sebelum Pak Anies siapa ya? Pak Basuki ya. Jadi ini tinggal Pak Jarod. Ya, tinggal dieksekusi. Nah, terakhir adalah tata ruangnya ya. Tata ruang ini harus dirubah. Jadi nanti pada level rencana detail tata ruang, bangunan-bangunan yang ada parkir itu mulai dirubah untuk lebih banyak membuka akses ke angkutan umum. Mungkin tahu Pondok Indah Mall, tahu PGC, nah itu kan mulai kelihatan tuh ya, connectivity begitu kamu keluar busway, bisa langsung masuk ke mall. Nah jadi istilahnya connectivity-nya ditingkatkan, akses ya. Dan itu tentu butuh kerjasama dengan pengusahanya ya, perusahaan swasta, karena ini kan persoalan security, dan ya menurut saya makin lama makin dewasa, orang kita nggak kanibalisme lagi, orang kita nggak jahat lagi, suka nyopet atau apa, pelan-pelan lah. Kalau menurut saya karena ruang membentuk perilaku dan perilaku juga bisa membentuk ruang ya, jadi itu memang psikologi ruangnya ada dua sisi gitu. Nah tapi itu tadi kamu betul bahwa ini kan cuma kayak kamu meneteskan stimulan, tapi tentu harus ada kebijakan lain yang tadi dari RT dan seterusnya tadi yang sudah saya sampaikan. Itu harus dieksekusi. Itu tinggal eksekusi kok, bukan masalah rencananya belum ada atau tidak ada. Sudah ada. Sepertinya studinya udah banyak itu ya. Udah banyak. Iya. Jadi berapa tarif parkir ideal kalau buat di Jakarta, Bang Andi?
Ini nanti dimarahin ini ya. Dikiranya nanti kita untuk menggedekan profitnya perusahaan perusahaan parkir kan? Bukan gitu sebenarnya. Tapi charging parkir itu bukan untuk perusahaan parkirnya, tapi supaya orang nggak mau parkir lagi gitu ya. Betul. Nah, kan ada progresif biasanya ya. Nah, tapi kalau di luar itu dikasih lah VVIP atau VIP parking gitu. Yang selain itu ya pakai angkutan umum aja. Tapi melihat kondisi sekarang kayaknya nggak usah boro-boro naikin tarif parkir. Kendaraan-kendaraan yang di pinggir jalan tuh parkir sembarangan itu aja dulu dibenerin ya Bang Andi ya. Ya itu sih benar-benar. Itu dia. Ya kalau on street parking itu kan gimana ya? Itu kan masalah pengawasan dan penegakan hukumnya. Ya kayak yang sering di sosial media lah. Ada organisasi apa gitu kan ya. Saya sih ya mungkin ini jadi satu dorongan kita ke Pak Gubernur ya. Harus berani enforcement, ya kan? Karena kembali contoh itu adalah the best way untuk melakukan perubahan, memberikan contoh. And I think it's a good start, for new governor. Respect buat Pak Pram yang sudah memberikan kewajibannya dan mudah-mudahan juga ditiru sama daerah-daerah lain ya. Amin, semoga ya secepatnya semuanya. Terima kasih Bang Andi. Kita pengen ngobrol lebih panjang lagi tapi nanti aja di episode lainnya ya Bang Andi ya. Karena kayaknya Bang Andi udah mulai makin tinggi nih. Udah mulai di atas banget gitu kan. Ini kayaknya udah di langit stratosfer. Terima kasih Bang Andi sekali lagi. Selamat sore. Selamat sore Bang Andi. Selamat sore semua. Terima kasih banyak. Bye. Ya.